Nah, kali ini kita relax aja teman-teman. Nih, saya lagi di atas di atas genteng teman-teman. Nyantai kita, jadi biar nggak terlalu tegang. Kali ini Bang Yanyan akan menjelaskan tentang membuat janji survei teman-teman. Nah, janji survei gimana untuk tim survei? Nah, tim survei biasanya harus menghubungi si konsumennya dulu teman-teman. Si konsumen yang mengajukan pembiayaan tersebut teman-teman ya. Nah, setelah menghubungi dan membuat janji survei, misalkan caranya, halo, dengan Bapak Romli, saya Yanyan dari tim survei. Apakah benar Bapak mengajukan pembiayaan motor gitu? Oh iya benar Pak, misalkan. Nah, nanti kalian verifikasi alamat lengkapnya. Nah, di mana Pak alamat lengkapnya? Misalkan di Jalan Raya Serang, Desa Talaga, Kampung Talaga gitu kan. Oh, nomor berapa alamat rumahnya? Misalkan nomor 7. Oke Pak, bisa dihubungi, bisa disurvei jam berapa? Nah, misalkan pulang kerja aja Pak, nanti jam 5 saya ada di rumah. Oke. Nah, begitu teman-teman. Setelah itu kalian melakukan janji survei, jangan sampai kalian tidak menempati janji. Misalkan jam 5 harus datang jam 5, jam 7 malam harus datang jam 7 malam, jam 11 malam harus datang jam 11 malam teman-teman. Karena itu menyangkut apa ya namanya, menyangkut harga diri perusahaan kalian, perusahaan pembiayaan itu. Nah, setelah melakukan janji survei, tentunya kalian datang ke rumahnya misalkan jam 4 berangkat ke rumahnya. Nah, sampai di sana gimana caranya? Dan tentunya kalian harus membawa peralatan surveinya teman-teman. Seperti map, biasanya map, alat tulis. Kalau sekarang sih biasanya udah canggih, bisa ada di HP semua gitu teman-teman. Dan persyaratan yang kalian terima dari tim salesnya teman-teman. Nah, setelah itu caranya gimana? Kalian harus teliti, harus bisa menganalisa si konsumen tersebut. Karena kalian salah analisa akan berakibat fatal teman-teman. Biasanya si konsumen itu ada yang mempunyai pekerjaan, kapasitas oke, rumah gede misalkan, tapi sulit buat bayar. Karena apa? Biasanya dari karakter si konsumen tersebut teman-teman. Nah, makanya itu kalian harus jeli-jeli dalam melakukan survei. Yang pertama, lihat dari cara pembicaraannya. Biasanya kalau misalkan si konsumen itu pintar buat ngomong, nah hati-hati yang begitu. Misalkan, oh Pak, gampang saya mah masalah survei mah,
masalah angsuran mah nanti saya nggak bakalan telat Pak, gampang itu mah lah, masalah angsuran baru 1 juta, gampang itu mah saya bayar nanti tiap bulannya. Nah, hati-hati teman-teman, kalian harus benar-benar melakukan surveinya. Biasanya orang kayak gitu yang menggampangkan, angsurannya juga menggampangkan. Nanti kalau pas waktunya jatuh tempo, kita telepon, kita hubungi, Pak, angsurannya gimana? Gampang, masalah itu mah nanti sore. Setelah sore belum masuk juga angsurannya, Pak, gimana nih angsuran pertamanya belum masuk? Gampang itu mah, besok saya iniin, saya bayar. Nah, kayak gitu teman-teman. Hati-hati dalam melakukan survei. Kalian harus bisa menganalisa raut muka yang pertama, yang kedua pembicaraan. Nah, yang ketiga yaitu kapasitas di rumahnya teman-teman. Kalau misalkan oke, kapasitasnya bagus, di rumahnya gede, di rumah ada TV, ada motor 1 katanya udah lunas, ataupun kursi bagus rumah. Nah, jangan salah, itu juga bisa jadi gagal angsuran, karena yang dilihat bukan di kapasitas aja teman-teman, begitu. Jadi dari kapasitas, kalau misalkan udah oke, kapasitas rumah bagus, di rumah serba ada, pekerjaan ada, lihat karakternya teman-teman. Karakter orang tersebut apakah menyepelekan dalam angsuran atau tidak, gitu teman-teman. Lihat cara dia bergaul, dan kalian tanyakan ke tetangganya, namanya cek lingkungan gitu. Tanyakan 3 rumah dari rumah dia, dan minimal 10 rumah dari rumah dia gitu. Apakah benar orang tersebut bla 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 atau tidak. Biasanya ketahuan di situ teman-teman. Nah, selanjutnya kalian datang ke rumah ya, yang tadi datang ke rumah membawa fotokopian data dan mapnya. Nah, setelah itu, setelah nyampe ke rumah, diusahakan kalian harus ngobrol dengan si nasabah tersebut. Gali terus gali terus, entah itu kapasitasnya, entah itu dia punya pekerjaan apa tidak, punya usaha atau tidak, usahanya bagus atau tidak, per bulannya gimana usahanya, ada peningkatankah, ada penurunankah, kalau bekerja kerjaannya gimana, harian atau bukan, karyawan tetap atau bukan, karyawan kontrak atau bukan. Kalau misalkan karyawan harian juga, kalau misalkan orangnya emang bagus, biasanya bagus dalam angsuran teman-teman gitu. Nah, setelah itu kalian mengisi
mengisi data konsumen, biasanya di rumahnya melihat kapasitasnya, lalu tanda tangan. Jangan lupa tanda tangan di map atau di aplikasi tersebut, di aplikasi teman-teman. Nah, kalau misalkan udah oke, kalian pulang gitu. Tapi biasanya tim survei biasanya kalau pulang itu dikasih amplop teman-teman, itu cuan teman-teman. Tapi ingat, kalau si konsumen kalian itu meragukan, jangan sampai amplopnya diterima teman-teman, karena bisa berakibat fatal nantinya. Kalau misalkan kalian tolak ataupun perusahaan kalian menolak untuk membiayai, nanti dia akan mengungkit-ungkit amplop tersebut ke perusahaan kalian dan kalian akan bisa dikeluarkan teman-teman ya. Nah, begitu aja teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Bang Yanyan agar kalian tahu gimana caranya, gimana untuk mengajukan pembiayaan ke perusahaan pembiayaan dan lain-lainnya. Tapi jangan lupa di komen juga ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.